best of the bad things. Finding them hell. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda. Siang Pak. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kita kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada Dr. Kelas. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita ambil absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siti Pak. Siti. Siti, mana ya? Sakit Pak. Sakit, ada suratnya? Enggak Pak. Oke, saya anggap hafal ya, karena ada surat. Kita pada hari ini, materi kita pada hari ini mengenai struktur rangka dan otot pada manusia. Pertama yaitu mengenai rangka. Apakah di sini ada yang tahu apa itu rangka? Oke, tidak tahu ya. Rangka itu adalah penyempang pada suatu benda. Sebagai contoh, pada saat kalian membangun sebuah tenda, itu kita harus membutuhkan sebuah rangka agar tenda itu berdiri dengan kokohnya. Sebagai contoh lain, pada saat kalian membangun rumah, tidak membuat rangka sebelum membangun rumah, maka rumah itu tidak akan berdiri dengan kokoh nantinya. Apa hubungannya pada tubuh manusia? Setiap tubuh manusia yang ada pada dunia ini, setiap mereka mempunyai rangka tubuh masing-masing. Di sini ada yang bertubuh pendek, ada yang bertubuh tinggi, ada yang cantik, ada yang manis, ada yang ganteng. Semua itu tidak akan mempunyai rangka. Lalu apa penyusun rangka pada tubuh manusia? Penyusun rangka pada tubuh manusia itu adalah tulang. Dan di sini tulang juga ada terbagi 6. Sebelumnya ada yang tahu ada berapa tulang yang ada pada tubuh manusia? Enggak tahu Pak. Oke, ada 6 tulang pada manusia. Ada 6 jenis tulang pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu tulang lengan atas. Yang kedua adalah tulang tumbil. Lalu tulang masta. Tulang telapak tangan. Lalu yang kelima tulang ruas jari. Tulang pangkal telapak tangan. Nah, tulang-tulang inilah yang menyusun rangka pada tubuh kalian. Jika salah satu bagian ini tidak ada pada rangka tubuh kalian, maka tubuh kalian tidak akan menjadi dengan sempurna. Oke, kayak inilah tentang jenis tulang yang ada pada rangka kalian. Oke, selanjutnya kita masuk pada fungsi rangka. Sebelumnya ada yang tahu apa saja fungsi-fungsi rangka? Tidak Pak. Tidak tahu ya. Oke, fungsi rangka. Fungsi rangka yang pertama yaitu adalah memberikan bentuk tubuh dan mengampang tubuh ananas kalian. Jika tidak adanya rangka, maka tubuh ananas kalian ini tidak akan berdiri dengan kokohnya. Maka yang pertama yaitu memberikan bentuk tubuh. Itu adalah fungsi rangka yang pertama.
manusia. Rangka mana yang berperan dalam melindungi organ-organ dalam pada manusia? Seluruh rangka pada tubuh kalian itu berfungsi untuk melindungi organ dalam pada tubuh manusia. Sebagai contoh, tulang rusuk kalian. Tulang rusuk kalian itu berfungsi untuk melindungi paru-paru, jantung, serta bagian yang ada pada dada kalian. Lalu apa contoh lainnya seperti tulang langkah pada kalian yang berfungsi untuk melindungi otak pada kepala kalian. Berarti fungsi yang kedua yaitu melindungi organ dalam. Yang ketiga yaitu tempat menempelnya otot-otot pada tubuh kalian. Otot-otot ini berfungsi sebagai alat gerak pada tubuh kalian. Jika kalian tidak memiliki otot, maka tubuh kalian akan lemas seperti orang yang lagi sakit, tidak bisa beraktivitas dengan sempurna. Maka otot itu sangat perlu bagi tubuh kalian. Maka rangka di sini berperan sebagai tempat menempelnya otot pada tubuh kalian. Oke, berarti fungsi rangka yang ketiga yaitu tempat menempelnya otot. Yang keempat itu adalah tempat pembentukannya sel darah. Kenapa saya bilang rangka itu tempat pembentukannya sel darah? Karena sel darah itu dibentuk pada tulang manusia. Jadi fungsi rangka yang keempat adalah tempat pembentuk sel darah. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada silakan dicatat terlebih dahulu. Saya berikan waktu 5 menit ya. Jelas sudah selesai ya. Kita lanjut pada materi yang ketiga. Tadi saya menyebutkan bahwa rangka itu tersusun dari beberapa bagian tulang. Sekarang kita masuk pada materi struktur tulang. Struktur tulang itu terbagi beberapa bagian. Pertama saya akan menggambar bentuk tulang terlebih dahulu. Bagian permukaan yang ditutupi oleh membran-membran yang sangat kuat yang disebut dengan pada periosteum ini terdapat pembuluh darah kecil yang berguna untuk menyalurkan zat makanan ke dalam tulang. Pada bagian di sana sudah selesai pencatannya? Ya, Pak. Saya hapus dulu ya. Pada bagian pertama yaitu periosteum. Fungsinya itu menyalurkan zat makanan ke dalam tulang. Lalu struktur tulang yang kedua pada bagian sini. Tulang kompak ini adalah bagian struktur tulang yang sangat-sangat kuat atau sangat-sangat keras karena tulang kompak ini terdiri dari zat kapur dan fosfor. Kegunaannya yaitu melindungi bagian dalam pada tulang. Berarti yang kedua yaitu tulang kompak.
bagian tulang yang sangat keras. Oke, kita lanjut pada bagian yang struktur bagian yang ketiga, yaitu terdapat pada bagian sini. Di sini pada bagian tulang ada sedikit rongga-rongga, yang mana pada struktur tulang ini disebut bedanya dengan tulang kompak. Tulang spon ini memiliki rongga-rongga berjarak-jarak yang membuat dia lebih ringan daripada tulang kompak. Dan ini tulang spon sini lebih ringan daripada tulang kompak ya. Dari tulang spon dengan tulang kompak, tulang spon ini lebih banyak memiliki rongga-rongga yang membuat dia lebih ringan daripada tulang kompak. Makanya tulang spon ini berada di dalam tulang kompak. Jadi yang ketiga yaitu tulang spon. Tulang spon ini memiliki banyak rongga. Yang panjang ini terdapat jaringan-jaringan lemak yang menumpuk pada bagian sini, yang disebut dengan sumsum tulang. Jadi yang keempat yaitu sumsum tulang. Itu jaringan lemak yang menumpuk di dalam tulang. Lalu struktur tulang yang terakhir itu terdapat pada bagian ini. Bagian ini merupakan pembuluh darah. Seperti yang Anda tahu, pembuluh darah itu berfungsi sebagai darah di sini untuk menyalurkan zat makanan serta sel darah ke seluruh tubuh. Yang kelima itu pembuluh darah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, silakan catat terlebih dahulu. Selesai ya. Lanjut pada materi selanjutnya. Saya hapus dulu ya. Selanjutnya itu otot. Apakah Anda bisa tahu apa itu otot? Oke, otot merupakan jaringan yang berfungsi untuk penggerak tubuh manusia, atau bisa dibilang otot merupakan alat penggerak aktif. Apabila tidak ada otot pada tubuh Anda sekalian, maka Anda tidak akan bisa bergerak, beraktivitas maupun melakukan apapun. Karena seluruh aktivitas yang Anda lakukan atau seluruh gerakan yang Anda lakukan itu dipengaruhi oleh otot. Lebih dari 35-40% berat tubuh Anda itu berbeda dengan otot. Jadi otot adalah jaringan yang menempel pada rangka manusia. Fungsi otot
Oke, fungsi otot di sini adalah sebagai alat gerak aktif. Ini dapat melakukan gerakan kontraksi. Kontraksi otot di sini dapat melakukan itu kontraksi. Kontraksi di sini adalah seluruh gerakan yang Anda lakukan itu merupakan kontraksi. Di mana kontraksi ini membutuhkan energi. Energi ini dapat Anda dapatkan apabila Anda mengkonsumsi makanan. Jika tidak ada energi, maka tidak akan jadi kontraksi. Maka dari itu, jika Anda tidak makan atau mengkonsumsi makanan setiap hari, maka Anda akan lemas karena otot-otot pada tubuh kalian ini tidak melakukan kontraksi yang sangat maksimal. Sebagai contoh kontraksi di sini, menggunakan otot, ada dua hal yang dapat kita lakukan, yaitu gerakan sadar dan tidak sadar. Gerakan sadar. Gerakan sadar ini dapat kita lakukan pada saat kita lagi nge-gym, saat kita mengangkat sebuah beban, itu kita membutuhkan kesadaran untuk melakukan hal tersebut. Seperti kita pada saat kita mengangkat beban, kita harus persiapkan dulu tubuh kita untuk mengangkat beban tersebut. Lanjut gerakan tak sadar. Gerakan tak sadar. Gerakan tak sadar ini adalah gerakan yang kita lakukan sepanjang hari, seperti berjalan, menulis, mengangkat sesuatu, berlari, apapun. Lagi starter motor, itu apapun gerakan yang kita lakukan itu merupakan kerja sebuah otot. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa sepanjang hari, sepanjang waktu kita pasti menggunakan otot, sadar maupun tidak sadar. 3 jenis jaringan otot. Yang pertama yaitu otot rangka. Yang pertama yaitu otot rangka. Otot rangka ini adalah otot yang paling banyak dijumpai pada tubuh manusia. Paling banyak. Jika kita perhatikan pada mikroskop, jaringan otot rangka ini berbentuk melintang. Jaringan otot ini berbentuk melintang sehingga otot ini juga disebut sebagai otot luring. Lanjut yang kedua yaitu otot jantung. Kedua itu otot jantung. Otot jantung ini dapat ditemukan di dalam jantung. Gambar otot jantung seperti ini. Otot jantung ini juga dapat disebut sebagai otot tidak sadar karena otot jantung ini berkontraksi 70 kali per menit setiap harinya, sepanjang hari. Lalu yang ketiga yaitu otot polos. Otot polos ini berbeda dengan otot sebelumnya. Otot polos ini gambarnya seperti ini. Otot polos ini bisa ditemukan pada lambung, usus halus, usus besar, dan yang notabene terdapat pada bagian pencernaan tubuh manusia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan dicatat terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk cara menjaga sistem rangka otot. Yang pertama yaitu memperbanyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung kalsium. Banyak mengkonsumsi
konsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium, karena kalsium itu membantu memperkuat tulang-tulang kita, karena apabila tulang-tulang kita pada kuat, maka kerangka tubuh kita akan semakin baik nantinya. Makanan yang mengandung kalsium itu sebagai contoh susu, kangkung, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu selalu berjemur sinar matahari pada pagi hari. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Karena pada pagi hari itu sinar matahari banyak mengandung vitamin D yang membantu memperkuat tulang-tulang pada tubuh kita. Yang ketiga yaitu selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin D. Makanan minuman yang mengandung vitamin D tersebut adalah seperti telur, olahan kedelai, dan lain-lain. Yang keempat yaitu adalah sering berolahraga, seperti olahraga kecil saja, yaitu jogging, lari, push up, serta yang termasuk olahraga kecil lainnya. Lalu yang kelima yaitu selalu menjaga tubuh kita di posisi yang benar. Maksudnya di sini, apabila pada saat kita duduk, posisi duduk kita tuh harus selalu benar, jangan bungkuk dan jangan terlalu tegang, karena jika kita salah mengkondisikan tubuh kita pada saat duduk, itu akan sangat berpengaruh pada tulang di tubuh kita. Oke, jika kita terapkan cara menjaga sistem rangka dan otot ini dengan sangat baik, maka rangka dan otot kita akan selalu terjaga, dan insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit nantinya. Oke, sekian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, silakan buka buku Ananda halaman 25. Di sana ada lembar kerja siswa. Silakan kerjakan dari objektif sampai esai, lalu dikumpulkan minggu depan. Baik, Pak. Kita terlebih dahulu ya, sekitar 5 menit sebelum kita pulang. Jika sudah selesai mencatat, maka kita akhiri ketemu kita pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.